Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ibrahim Darmawan dari Cortex Learning Group. Dan hari ini saya akan membawakan materi mengenai suara nafas atau bunyi-bunyi nafas yang kita dengarkan melalui auskultasi atau menempelkan stetoskop kepada dada pasien. Nah, di sini saya mau tekankan bahwa suara nafas adalah sebuah skill yang makin dipelajari, makin jago kita ngelakuinnya. Nah, practice makes perfect. Tapi paling tidak, dengan kita mengetahui apa yang perlu kita dengar, saat kalian nanti benar-benar mendengarkan di pasien, kalian bisa lebih cepat mengerti. Oke, mari kita mulai saja tutorialnya. Ya, suara nafas. Ya, pertama-tama kita perlu tahu bahwa ada dua kategori bunyi nafas yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita pahami. Pertama, bunyi nafas pokok dan bunyi nafas tambahan. Nah, kalau yang bunyi nafas pokok itu ada beberapa macam. Ada vesikular, bronkial, ada bronkofesikular, ada tracheal. Kalau yang bunyi nafas tambahan itu ada crackles, ada ronki, dan ada pleural rope. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama kita akan bahas dulu bunyi nafas pokok. Jadi bunyi nafas pokok itu adalah bunyi yang mendasari apa yang kalian dengarkan. Jadi kalau kalian menempelkan stetoskop di dada pasien, itu pasti kan ada bunyinya ya. Nah, pertama kalian identifikasi dulu bunyi apa yang dominan, bunyi apa yang selalu terdengar saat pasien menarik nafas atau inspirasi dan saat pasien menghembus nafas atau ekspirasi, ya. Jadi itu dulu yang pertama kalian dengarkan, bunyi nafas pokoknya. Kalian tentukan bunyi nafasnya ini termasuk apakah dia bunyi nafas yang vesikular atau bunyi nafas yang bronkofesikular atau bunyi nafas yang tracheal, bronkial atau tracheal ya. Kalau bunyi nafas vesikular itu bunyinya seperti ini guys. Coba dengarkan ya. Oke, ya jadi kalian coba dengarkan. Fase inspirasinya itu lebih panjang dibandingkan dengan fase ekspirasi. Jadi dia menarik nafas bunyinya lebih panjang, kemudian saat dia ekspirasi atau menghembuskan nafas bunyinya lebih pendek. Coba kita dengarkan lagi ya. Oke, itu adalah bunyi nafas vesikular. Biasanya didengarkan di bagian pinggir-pinggir atau perifer dari dada, yaitu di bagian ujung-ujung dari percabangan saluran nafas ya. Jadi di alveolusnya dan di bronchiolusnya. Yang kedua, kalian juga perlu tahu yang namanya bunyi nafas bronkial atau tracheal. Ini suaranya. Oke, kalau kalian perhatikan, bunyi nafas bronkial ini agak berbeda dari bunyi nafas vesikular ya. Di mana fase ekspresinya lebih panjang dibanding fase inspirasinya. Nah, bunyi nafas bronkial ini bisa kalian dengarkan terutama di bagian pangkal-pangkal dari saluran nafas, yaitu di bagian dada ya, di bagian tengah-tengah sini ya, atau bahkan di tenggorokan, di tempatnya trakea. Nah, kalau bunyi nafas bronkofesikular ya sesuai namanya saja, dia tengah-tengah antara bunyi nafas vesikular dan bunyi nafas bronkial atau tracheal. Nah, sebenarnya kapan bunyi nafas pokok ini kita katakan abnormal atau normal ya? Jadi sebenarnya ini baik vesikular atau bronkial itu adalah bunyi nafas pokok yang normal. Menjadi abnormal bila satu bisa didengarkan di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya, normalnya di bagian perifer dada ya, di bagian perifer dada ya, sini ya. Itu terdengar bunyi nafas pokok vesikular. Apabila di bagian perifer dada kalian dengarkan bunyi nafas bronkial atau tracheal bahkan, berarti bunyi nafas pokok vesikular ini tidak seharusnya. Misalnya, normalnya di bagian perifer dada ya, di bagian perifer dada ya, sini ya. Itu terdengar bunyi nafas pokok vesikular. Apabila di bagian perifer dada kalian dengarkan bunyi nafas bronkial atau tracheal bahkan, berarti
ada sebuah peningkatan kepadatan dari paru-paru, sehingga bunyi nafas bronkial yang harusnya hanya bisa didengarkan sampai di bagian tengah dada, bisa sampai menjalar ke bagian perifer atau pinggir-pinggir dari dada. Misalnya pada pneumonia berat, atau pada atletasis, atau ada massa di situ. Ya, kalau ada kondisi seperti itu, biasanya bunyi nafas bronkial bisa menjalar sampai ke bagian pinggir-pinggir paru. Satu. Yang kedua, bisa dikatakan abnormal sebuah bunyi nafas pokok apabila suaranya menurun, atau kita bilang dengan bunyi nafas pokok menjauh. Jadi kalau kalian dengarkan kok suara bunyi nafasnya kecil, ya, itu berarti bisa jadi ada yang abnormal. Misalnya pada kondisi pneumotoraks, di mana paru-paru kolaps dan rongga dada terisi dengan udara. Jadi jelas ya, karena ada jarak antara dinding dada dengan paru-paru akibat terisi udara rongga dadanya, tentu bunyi nafasnya jadi tidak bisa terhantar, tidak bisa menjalar dengan baik dari paru-paru ke dinding dada karena ada penghalang udaranya. Oke, jadi dua, dapat dikatakan abnormal apabila satu, didengar di tempat yang tidak seharusnya, atau terdengar menurun atau menjauh. Oke, nah setelah kalian bisa mendengarkan bunyi nafas pokoknya, kalian dengarkan apakah ada bunyi nafas selain dari bunyi nafas pokok yang kita sebut dengan bunyi nafas tambahan. Ya, tidak ada bunyi nafas tambahan yang normal. Jadi kalau ada bunyi nafas tambahan, itu pasti ada abnormalitas di situ. Tapi sebelumnya, kalau kalian pernah baca referensi mengenai bunyi nafas tambahan, pasti kalian bingung. Ada yang bilang ada rongki basah kasar, ada istilah rongki kering, rongki basah halus, crackles, wheezing, mengi, pleural rap. Ya. Jangan bingung, itu hanyalah masalah translasi atau terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita ingat aja ya bahwa rongki kering itu adalah bahasa Indonesia dari rongki. Sedangkan rongki basah itu bahasa Inggrisnya adalah crackles. Rongki basah halus itu fine crackles, dan rongki basah kasar itu adalah coarse crackles. Mengi itu sama dengan wheezing. Serta ada lagi pleural rap. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama rongki basah, ya. Rongki basah itu merupakan penanda adanya cairan di dalam paru atau adanya saluran paru yang tertutup, ya, yang tidak terbuka. Nah, kalau rongki basah kasar itu bunyinya seperti ini, teman-teman. Kita dengarkan ya. Oke, ya, jadi kalau kalian dengarkan itu tadi ada bunyi nafas fasikular pokoknya, dan ada bunyi nafas tambahan berupa crackles. Ya, jadi bunyinya seperti, kalau dideskripsikan, seperti bergemertak, seperti ada sesuatu yang diremas secara kasar, ya. Dan ini biasanya terjadi akibat adanya udara yang melewati bronkiolus atau alveolus yang terisi cairan. Jadi ini kalau ada rongki basah kasar, artinya parunya memiliki atau terisi dengan cairan yang berlebihan. Kita dengarkan kembali. Oke, itu adalah rongki basah kasar. Yang kedua, ada rongki basah halus atau fine crackles. Nah, rongki basah halus ini adalah suara yang dihasilkan alveolus yang tertutup. Ya, jadi saat dia terbuka paksa akibat inspirasi, akibat ada udara yang masuk, dia akan mengeluarkan sebuah suara yang dinamakan dengan rongki basah halus. Coba contohnya. Nah, rongki basah halus itu lebih high pitch. Jadi kalau rongki basah kasar adalah low pitch, ya. Sedangkan kalau rongki basah halus itu lebih high pitch, jadi lebih tinggi nadanya. Dan dideskripsikan seperti adanya velcro atau tali perekat yang dibuka
atau seperti tas kresek yang diremas-remas. Ini menandakan adanya alveolus yang tertutup, yang terbuka akibat ada udara yang masuk. Rongki basah kasar biasanya terjadi pada misalnya pneumonia berat atau PPOK, ya, intinya ada banyak cairan di dalam paru-paru. Sedangkan kalau rongki basah halus biasanya satu bisa juga ada cairan pada pneumonia misalnya, tapi tidak terlalu berat, atau pada kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan alveolus tertutup, misalnya pada edema paru. Oke, itu adalah rongki basah. Next, sama-sama rongki, ya, rongki. Tapi jangan bingung ya, rongki ini bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, kita sebut dengan rongki kering atau low pitch rongki. Ini adalah bunyi, ya, yang nadanya melodik, ya, ada nadanya, tapi ada gargle-nya, ada gargle-nya atau ada semacam stridornya. Kita dengarkan dulu ya supaya jelas. Oke, ya, jadi itulah low pitch rongki atau kita bilang dengan rongki kering. Ini terjadi akibat adanya udara yang melewati bronkus yang menyempit akibat cairan. Misalnya pada kasus bronkitis, bisa terdengar adanya rongki kering atau low pitch rongki. Nah, selain rongki kering, selain low pitch rongki, ada juga high pitch rongki yang disebut juga dengan wheezing atau kita kenal biasanya dengan mengi. Nah, ini terjadi akibat adanya udara yang melewati saluran nafas yang menyempit akibat bronkospasma. Jadi kalau tadi low pitch rongki akibat yang menyempit akibat cairan, kalau mengi atau high pitch rongki atau wheezing, ya, itu menyempit akibat bronkospasma. Biasanya pada pasien-pasien asma. Bunyinya melodik, ya, lebih high pitch dan tidak ada gargle atau stridornya. Tidak ada mumbling sound-nya. Ini mungkin bunyi nafas yang paling gampang dikenali ya, karena banyak sekali pasien asma. Jadi begitu kita mendengar mengi, kita bisa tahu, oh, ini mengi. Ya, tapi jangan lupa ada juga namanya rongki kering yang bunyinya hampir mirip dengan mengi, tetapi ada gemertaknya atau ada semacam bunyi seperti stridornya. Yang ketiga ada namanya pleural rub atau, ya, pekat. Nah, ini biasanya terjadi akibat adanya peradangan atau inflamasi pada pleura. Jadi normalnya guys, itu pleura itu saat kita inspirasi, pleura parietal yang menempel pada dinding dada dan pleura visceral yang menempel pada paru-paru itu akan bergesekan. Nah, normalnya itu halus. Tapi pada inflamasi akan terjadi gesekan kasar yang menimbulkan suara. Nah, kalau saya bilang suaranya hampir mirip dengan crackles, tetapi kalau crackles itu hanya bisa didengarkan saat inspirasi, sedangkan pada pleural rub bisa didengarkan saat inspirasi dan ekspirasi. Dan biasanya suaranya mengikuti pergerakan dari pleura. Oke, itu suaranya ya. Jadi ini cukup khas ya. Biasanya pada kasus pleuritis atau radang pada pleura. Oke. Ya, jadi ingat guys, pertama-tama kenali dulu bunyi nafas pokoknya. Tentukan dulu apakah dia vasikular, bronkvasikular atau bronkial. Kemudian tulis atau kenali, identifikasi apakah ada bunyi nafas tambahan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah untuk materi yang ingin dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.